Di buku sudah dijelaskan ya sebenarnya, kalau ada yang sudah membaca. Jadi di dalam bahasa pemrograman itu selain kemarin kita membahas logika percabangan ya, ada if else, switch gitu ya. Ada juga namanya logika perulangan. Atau dalam bahasa coding itu namanya looping ya. Perulangan atau looping itu sama. Di mana dalam bahasa C pengulangan ini memiliki beberapa jenis ya, jenis. Sebentar. Silakan bisa dilihat di buku ya. Nah, ini di bab 7 ya. Di bab 7. Di dalam buku dijelaskan beberapa contoh ya perintah pengulangan. Itu yang pertama adalah pengulangan dengan for. Ya, for, F-O-R. Kemudian ada juga nanti pengulangan dengan while, W-H-I-L-E ya, while. Kemudian ada pengulangan dengan label. Label ini go to ya, go to. Sedikit kemarin sudah saya bahas ya sebentar. Nah, nanti mungkin di bab ini akan lebih kita dalami. Oke, di sini langsung ya. Jadi yang pertama pengulangan dengan for. Pengulangan dengan for. Di mana pengulangan ini memiliki struktur. Jadi struktur dalam pengulangan yang pertama adalah ada kondisi. Kondisi dari pengulangan. Kondisi ini adalah hal yang harus dipenuhi gitu ya. Ketika pengulangan ini nanti dilaksanakan. Sederhananya gitu. Kemudian ada badan pengulangan. Badan pengulangan adalah bagian dari program yang akan diulang. Sederhananya gitu. Kemudian inisialisasi. Inisialisasi adalah nilai awal. Nilai awal dari mana pengulangan ini akan dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah terminasi. Terminasi ini adalah ketika pengulangan ini selesai, apa yang akan dilaksanakan gitu ya. Keluar atau mungkin ada algoritma lain, ada logika lain. Sederhananya gitu. Ini yang pertama kita bahas adalah struktur dari pengulangan for. Di mana dari for ini secara umum bisa dilihat di buku ya. Di layar muncul ya, Mas, Mbak? Muncul, Pak. Betul, Pak. Oke, jadi for ini secara umum penulisannya adalah FOR, kemudian ada buka kurung, inisialisasi counter, berarti nilai awalnya berapa? Contoh, kita punya variabel I sama dengan 0, berarti ini adalah nilai awalnya dari counter, itu adalah 0. Kemudian ada kondisi pengulangan. Kondisi adalah logika atau ketentuan yang harus dipenuhi supaya perulangan ini berjalan. Contoh, tadi I sama dengan 0, kemudian kondisinya adalah I kurang dari 10. Berarti nanti pengulangannya terjadi sebanyak 0, 1, 2, 3, sampai 10. Berarti terjadi pengulangan sebanyak 10 kali. Contohnya gitu. Kemudian statement. Statement ini adalah operasi perhitungan yang berjalan gitu ya. Dari variabel yang ada di inisialisasi tadi. Contoh gini, I sama dengan I++, berarti nanti I-nya naik. I-nya naik dari 0 sampai 10. Kalau I min berarti I-nya turun. Maksudnya gitu ya. Ini adalah bentuk umum dari perulangan for. Oke. Nanti saya berikan contoh ya, biar enak dipahami ya. Kemudian ada dua jenis pengulangan dari for ini. Yang pertama adalah ascending. Ascending ini berarti kondisinya naik, gitu ya. Kondisinya naik. Lawannya dari ascending yang kedua adalah descending. Descending berarti turun. Naik itu ya contohnya dari 0 ke 10 gitu ya. Kalau turun berarti dari 10 ke 0. Sederhananya gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya deskripsinya. Bisa, Pak. Oke, saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh pengulangan.
Saya buka program dulu. Saya buka contoh dari pengulangan for. Ini penting ya, pengulangan ini penting sekali karena nanti dalam banyak kasus kita butuh pengulangan gitu ya. Dan salah satunya adalah dengan menggunakan for. Oke, silakan Anda perhatikan. Sudah muncul Mas, Mbak? Belum, Pak. Lagi loading, Pak. Hah? Belum. Sudah, Sudah ya? Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Anda perhatikan di sini. Kemudian, oke. Anda perhatikan paling atas saya punya variabel i, ya, integer i dan max. Ada dua variabel. Yang pertama adalah i, kemudian yang kedua adalah max, gitu ya. Di sini saya berikan nilai masuk di dalam program utama ya, integer main, printf. Di sini saya mencetak perulangan naik, ya, atau ascending. Di sini saya tulis for, gitu ya. Saya tulis for i sama dengan 1. Berarti nilai inisialisasi counternya adalah 1, i-nya. Kemudian i kurang dari sama dengan, contoh ya, saya berikan nilai 10. Kemudian i sama dengan i plus 1. Berarti di sini yang pertama, i sama dengan 1 ini adalah inisialisasi, diakhiri dengan titik koma. Kemudian i kurang dari sama dengan 10, berarti ini adalah kondisi pengulangannya. Artinya selama i kurang dari sama dengan 10, maka perulangan dikerjakan. Kemudian i sama dengan i plus 1, ini adalah statementnya, berarti i-nya naik. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Mas? Bisa ya? Oke, kemudian di dalam for, buka kurung, kurawal ya, printf %di, artinya apa? Nilai i saya cetak. %d, kemudian saya berikan /n ya, biar dia turun. Oke, kita lihat hasil running programnya ya. Oke, hasil running programnya ya seperti ini. Bisa dilihat di layar? Bisa, Pak. Oke, muncul ya. Munculnya adalah angka mulai dari 1 berapa, sampai Mas? 1 sampai 10. sampai 1 10. sampai 10. Ya, karena i-nya dimulai dari 1, kondisinya adalah i kurang dari sama dengan 10, kemudian i plus plus, berarti i-nya naik. Kemudian dalam statementnya, i-nya dicetak, maka i-nya muncul mulai dari 1 sampai 10. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Permisi, Pak. Izin Oke, bertanya. silakan. Pak, kalau tadi kan I-nya itu kurang dari sama dengan 10 ya, Pak? Ya. Terus kalau tadi yang I kurang dari sama dengan maksimal itu gimana, Pak? Oke, Keluarnya nanti angka... setelah ini ya. Setelah ini, Mas. Oke. Setelah Ya, ini Pak. Terima kasih, pembahasannya. Pak. Oke. Ya, ada lagi yang bertanya? Oke, sekarang kasusnya saya ganti ya. I-nya kurang dari sama dengan 100. Nah, berarti nanti munculnya berapa? 1, 2, sampai 100 gitu ya. Ya, Pak. Ya, ya. Kalau sama dengannya saya hilangkan. Munculnya 1 sampai 99. 1 sampai 99. ya, 1 sampai 99. Bisa dipahami? Ya, Pak. Pak. Kalau statementnya saya ganti, I sama dengan I plus 2. Munculnya berarti 1, 3, 5. 5, iya. 7. Jadi Sembilan. munculnya adalah bilangan ganjil ya. 1, 3, 5. Sampai terakhir adalah
99. Terakhirnya 99. Oke, kita cek ya. Kita cek. Kita running ya. Coba bener nggak? Anda perhatikan di layar ya. Oke. Oke, muncul ya, Mas, Mbak. Muncul di layar? Muncul, Pak. Oke, munculnya adalah angka mulai dari 1 sampai terakhir. Rek, tolong Rek itu Rek, di unmute Rek. Oke, gitu ya. Jadi filosofinya gini, Mas Mbak. Kenapa pengulangan itu penting, gitu ya? Karena dalam logika pemrograman ada kalanya kita ingin mengulang suatu pernyataan gitu ya, betul nggak? Jadi gini, sederhananya gini. Saya pengen mencetak angka, contoh tadi ya, 1 sampai 100. Kalau tanpa perulangan, ya tanpa perulangan, Anda lihat di layar, berarti kan kita nggak pakai for gitu kan ya. Kalau kita ingin mencetak angka 1 sampai 100, berarti kan logikanya kita gini, printf 1 gitu ya. Kemudian printf 2, betul nggak? Kemudian printf 3 sampai berapa? Sampai 100 kali ya. Berarti ada berapa baris program? Ya ada 100 baris. Logikanya kan gitu. Tapi kalau kita menggunakan perulangan, for, kita cukup berapa baris nih? Anda lihat. Baris programnya ada berapa? Ada 1, 2. Jadi kenapa perulangan itu penting? Ya, dengan perulangan kita bisa menyederhanakan struktur dari program. Betul nggak? Ya, kita mau mencetak angka 1 sampai 1000. Berapa baris yang dibutuhkan dalam coding for ini? Tetap 2 baris, ya kan? Yang dirubah adalah kondisinya. Jadi I-nya kurang dari 1000, kan gitu ya? Oke? Bisa dipahami penjelasannya? Siapa? Ya. Oke. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan, ada yang ditanyakan? Enggak tanya, berarti paham ya? Saya Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan Mas. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Denny Pak Sukma dari kelas 1C. Ingin bertanya Pak, ini kan for ini kan baru untuk angka ya Pak? Ya. Saya ingin bertanya kalau pengulangannya ini untuk suatu data siswa seperti NIM sama jurusan gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Bisa tidak Pak? Wah. NIM. Kalau NIM itu kan angka Mas. Berarti integer ya? Sama jurusannya Pak. Sama jurusannya juga Pak. Kayak TKA 1C NIM gitu Pak. Oh gini. Maksudnya gimana Mas? Contoh kasusnya gimana kira-kira? Jadi programnya pengennya biaya maksudnya? Halo Pak. Artinya gini, kira-kira yang diulang apanya dari NIM dan jurusan itu? Semisal pakai huruf Pak, ini kan baru angka. Kalau alfabet tuh bisa tidak Pak? Alfabet, berarti alfabet itu karakter Mas ya? Iya. Yeah. Contoh gimana kira-kira? Mencetak apa gitu? Oke, gini aja ya penjelasannya ya. Kalau seumpama di program ini kan persen D kan berarti integer. Kalau saya ganti persen C, munculnya gimana kira-kira? Ya berarti kode ASCII-nya kan ya. Yang muncul adalah karakternya ya, karakter dari angka ini.
Sederhananya gitu. Nah, maksud teman Anda tadi bagaimana kalau yang diulang itu bukan angka gitu Mas ya? Kalau bukan angka gimana? Ya berarti yang dimasukkan adalah string. Ya, contohnya string. Bisa aja Mas. Jadi bisa aja. Jadi for-nya nanti string. Contoh gini, kita akan memasukkan data 5 siswa. Berarti for-nya mulai dari 1 sampai lebih kecil sama dengan 5. Gitu kan ya. Kemudian di sini scanf. Scanf. Ya. Kalau nama kan berarti persen apa? String itu berarti persen S ya. Persen S atau Anda pakai gets. Contoh gets gitu ya. Yang simpel adalah gets. Nah, gets di sini karena ada 5 orang, nah berarti nanti nama. Nah, ini ada array. Array-nya I. Berarti nanti kita bisa memasukkan data sejumlah 5 orang. Jadi mulai dari I1, kemudian I2, I3, I4, I5. Oke. Oke, Mas. Jadi array-nya yang naik. Nanti ada penjelasan contoh kasus ya, biar gampang nanti. Oke, itu ada lagi silakan yang bertanya. Oke, kalau nggak ada saya tambahkan. Di program ini saya berikan nilai min ya, kemudian ada max. Nah, contohnya gini, kalau ini tadi nilainya perulangan itu kan fix. I-nya sudah tentu dari 1 sampai 5, contoh gitu ya. Bagaimana kalau I-nya ini bisa kita atur? Berarti kan kita bisa mengkondisikan nilai dari I atau kondisinya. Termasuk statementnya, pembatasnya ya. Jadi contoh di sini persen scanf, jadi kita masukkan nilai minimalnya gitu ya. Contoh kita tuliskan di sini printf masukkan batas bawah ya. Contoh batas bawah sama dengan, kemudian kita masukkan batas atasnya. Jadi batas atas dan batas bawah dari perulangan kita atur dari keyboard, maksudnya gitu ya, data yang masuk. Berarti di sini max. Nah, Anda perhatikan di dalam program, berarti kita punya dua variabel, min dan max, kita masukkan dari scanf ya. Nah, min di sini berarti I sama dengan min. Berarti I-nya dimulai dari batas bawah, I kurang dari 5 berarti max gitu ya. Berarti nanti I-nya akan berhenti di nilai maksimal, kemudian I sama dengan I plus 1. Oke, coba kita running ya, kita running programnya. Kemudian di sini printf-nya dicetak nilai I-nya. Kira-kira seperti apa hasilnya? Oke, Anda perhatikan hasilnya di layar ya. Oke, kita masukkan batas bawah. Batas bawah contoh 10. Sudah muncul ya, Mas, Mbak? Sudah, Pak. Sorry. Ada yang ini, ada error ini di. Permisi Pak, tadi F-nya belum ada dan-nya Pak. Dan-nya kurang ya, sorry, dan-nya kurang. Oke, ini stop. Makasih Mas, diingatkan Mas. Saya share ulang. Oke, muncul di layar. Oke, kita masukkan batas bawahnya 10. Kemudian batas atasnya 25. Nah, kira-kira nanti munculnya berapa? Berarti kan I-nya sama dengan 10. Kemudian selama I kurang dari 25,
kurang dari sama dengan 25. Kemudian I sama dengan I plus 1. Berarti I-nya naik. Berarti mulai dari 10, 11, sampai terakhir adalah berapa? 25. Ya. Bisa dipahami? Siapa? Oke. Ya. Jadi ini maksud saya tadi, dari perulangan itu sebenarnya kita bisa mendefinisikan perulangan itu secara fix, tetap ya. Bisa juga kita atur nilai kondisinya. Bisa kita masukkan dari keyboard. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, Mas, Mbak? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, Anda perhatikan lagi ya di program. Kalau ini tadi adalah program untuk naik ascending, nah, lawan ascending tadi adalah apa? Descending ya. Descending berarti turun. Kalau turun berarti contoh di sini berarti di sini I-nya ini menjadi max gitu ya. Atau gini aja, saya berikan nilai langsung dulu ya. Contohnya I-nya 10 aja. I sama dengan 10, kemudian I lebih besar sama dengan 0, kemudian I sama dengan I-1. Ini saya hapus dulu. Ini berarti perulangan turun. Biar kalian nggak bingung ya. Saya berikan contohnya ini. Descending. Oke. Perulangan turun. Berarti for I sama dengan 10. Jadi nilai awalnya adalah 10, kemudian I lebih besar sama dengan 0, berarti selama kondisinya I lebih besar sama dengan 0, maka perulangan dikerjakan, kemudian I sama dengan I-1, berarti I-nya turun, mulai dari 10, 9, 8, turunnya 1, stepnya. Kemudian di sini printf %d I, artinya I dicetak. Kira-kira munculnya seperti apa kalau seperti ini programnya? Munculnya gimana, Rek? 10, 9, 8. Ya, munculnya berarti turun ya, descending. Oke, di layar bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa dilihat? Bisa ya? Oke. Ini adalah descending. Jadi nilainya turun dari atas ke bawah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Halo? Gimana, Rek? Bisa dipahami nggak materinya? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sekarang pertanyaannya gini. Kalau saya punya data, contoh seperti tadi ya, 1, kemudian 2, 3, 4, 5 ya. 1 sampai 5. Ada 5 data. Kita tampilkan, berarti pakai for. Kalau saya ingin mencari nilai hasil penjumlahan dari 5 angka ini, kira-kira gimana? Bisa enggak? Jadi kalau ada 1, 2, 3, 4, 5. Hasil jumlahannya berarti berapa? 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3. 15, Pak. 3 tambah 3 berapa? 6 ya? 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5, 15. Ya 15 ya? Ya 15 ya? Kira-kira programnya gimana kira-kira? Kira-kira gimana? Ada yang bisa? Mungkin saya kembalikan ya di sini. Ascending lagi contohnya. Naik ya. Kira-kira gimana programnya? Artinya selain menampilkan baris angkanya, juga menampilkan hasil perhitungannya, penjumlahan.
Penjumlahan itu kalau dalam bahasanya matematika kan integral ya. Integralnya ya. Jumlahan dari 1 sampai 5. Kita tahu kalau kita hitung secara manual itu kan 15, ya kan? 15. Kalau dalam program kira-kira gimana caranya? Biar kita bisa menampilkan angka plus hasilnya. Ada yang punya ide mungkin? Silakan. Halo? Nek? Bisa diterima ya? Pertanyaan saya? Bisa, Pak. Oke, kira-kira gimana? Modifikasi programnya, ada yang punya ide mungkin? Jadi kita ingin menampilkan contoh bilangan ya. Saya tulis di sini ya. Di halaman di baris paling bawah. Tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Di layar muncul ya? Di layar muncul, Mas? Muncul, Pak. Muncul. Hasil penjumlahannya adalah, hasil penjumlahannya berarti atau integralnya gitu ya, 15 kan gitu ya. Pengennya saya bikin program seperti ini. Kira-kira programnya seperti apa? Jadi outputnya nanti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian hasil penjumlahannya adalah 15. Kan 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15. Kan gitu ya. Kira-kira programnya yang diedit di sebelah mana kira-kira? Menambahkan integer jumlah, Pak. I sama dengan itu, Pak. Oke. Berarti kita punya variabel lagi ya. Oke. Ini ada yang punya ide pakai integer jumlah. Oke. 7. Setelah itu kira-kira berarti kan jumlah itu dia diisi oleh hasil penjumlahan dari I. Kan gitu ya? Betul nggak? Iya, Pak. Berarti di dalam for selain mencetak, dia juga menjumlahkan. Jumlah sama dengan jumlah plus I. Bisa dipahami? Bisa. Oke, coba kita analisa. Perulangannya kan terjadi sebanyak 5 kali, betul? Betul, Pak. Oke. Di perulangan yang pertama, di perulangan yang pertama, saya tulis di sini ya. Jumlah, ini contoh analisa dari program ya. Jumlah perulangan sebanyak 5 kali. Looping atau perulangan pertama. Looping pertama, nilai I sama dengan 1. Betul ya? Anda perhatikan di sini. Di looping yang pertama nilai I sama dengan 1. Nilai jumlah berapa? Jumlah kan berarti jumlah plus I. Jumlah berarti nilai awalnya 0. 0 tambah 1 berarti 1. Betul ya? Oke. Di looping yang kedua, nilai I berapa? 2. I-nya kan I plus 1. Berarti kan naik. Di looping yang kedua, nilai I-nya kan 2. Ya kan? Kondisinya kan I sama dengan I plus 1. Setelah 1 kan berarti 2. Kemudian nilai jumlahnya berapa? Jumlah sama dengan jumlah plus I. Jumlah yang terakhir 1. 1 tambah 2 berarti? 3. 3 kan ya? Betul? Di looping yang ketiga, nilai I 3. Iya, Pak. Nilai jumlahnya? 4. 6. Tambah 3 berarti 6. Betul ya? 6. Ya. Oke. Di looping keempat?
4. I-nya 4, jumlahnya 10. tambah 4, berarti 10. Yang terakhir berarti nanti I-nya, looping kelima, I-nya berapa? 5. Jumlahnya sama dengan berarti 5 plus 10. 15. Oke? Clear? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, pertanyaannya sekarang. Mencetaknya jumlah di mana? Di dalam for atau di luar for? Bedanya apa kalau di dalam for dengan di luar for? Jumlah itu hanya dicetak satu kali. Berarti dia posisinya nyetaknya di luar for. Artinya apa? Di luar kurung kurawal. Berarti di sini printf persen D, jumlah. Ini ya. Oke? Kurang tanda petik. Oh, sorry, petiknya ya. Oke. Petik. Oke. Bisa dipahami, Mas, Mbak? Program ini? Oke. Coba kita cek ya. Kita cek programnya seperti apa. Apakah benar gitu ya. Kita cek. Oke, Anda lihat di layar ya, di layar. Hasil penjumlahan. Oke, saya tambahkan label ya. /n, hasil penjumlahan. Oke, Anda lihat. Sebentar. Bisa dilihat di layar? Muncul? Muncul, Pak. Oke, Anda lihat di sini. Hasilnya adalah di sini ada perulangan. Yang pertama adalah mencetak nilai I. Di dalam for-nya tadi kita mencetak nilai I mulai 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di bawahnya ada printf. Hasil penjumlahan sama dengan 15. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ya. Bisa, Pak. Ya. Ada yang ditanyakan mungkin, Mas, Mbak? Saya, Pak. Oke, silakan, Mas. Kalau misal jumlahnya itu di dalam for, bagaimana, Pak? Oke, jumlahnya di dalam for. Ya, kita lihat ya. Berarti nanti nilai jumlah setiap perulangan akan muncul. Oke, kita pindah, Mas ya. Kita pindah di dalam for. Jadi programnya seperti ini. Printf jumlah penjumlahan seperti ini, Mas. Maksudnya gini. Ya, gini. Oke, Pak. Oke. Jadi for-nya di dalam perulangan hasil penjumlahan dicetak. Berarti nanti muncul 5 kali, Mas. Logikanya kan gitu ya. Karena dia ikut dalam perulangan. Oke. Coba kita running ya. Kita running. Oke. Anda lihat hasilnya. Muncul, Mas? Muncul, Pak. Oke. Jadi yang atas ini ada angka 1. 1 ini adalah I ya, berarti ya. I. Kemudian hasil penjumlahannya 1.
Kemudian 2 ini adalah I di looping yang kedua. Hasil penjumlahannya adalah 3, berarti 1 plus 2. Kemudian 3 ini adalah I, looping yang ketiga. Hasil penjumlahannya adalah 3 tambah 3, berarti 6, dan seterusnya. Sampai ke 15. Oke? Ya, gitu ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Sebentar, ini di chat ada yang tanya nih. Izin bertanya Pak, bagaimana jika perulangan dalam bentuk huruf? Dalam bentuk huruf itu gimana ya penjabarannya kira-kira? Maksudnya contohnya gimana? Mungkin ada penjelasan mungkin dari yang bertanya. Gini Pak, misal perulangannya seperti nama mahasiswa gitu kan, dari A sampai Z gitu. Mungkin dari ascending ada apa urutannya gitu Pak? Dari A sampai Z gitu nama mahasiswanya. Oh, mengurutkan ya. Berarti mengurutkan bilangan. Mengurutkan nama. Iya Pak, dari pengulangan tersebut Pak. Oke. Ya. Kalau mengurutkan nama, berarti gini Mbak. Pertama nama sendiri itu kan terdiri dari beberapa karakter. Contoh, satu nama namanya Budi ya, BUDI. Berarti kan dia char nama dalam kurung, dia punya indeks 4 ya, BUDI kan 4. Nah itu berarti satu nama. Jadi nanti itu menggunakan variabel array. Variabel array, sebenarnya ada pembahasan khusus nih ya, variabel array. Karena ini agak jelimet. Jadi variabel array itu kan dia punya indeks. Berarti yang di looping nanti adalah indeksnya itu. Ya. Sederhananya gitu. Coba nanti kalau ada waktu kita bahas khusus ya. Untuk perulangan yang menggunakan variabel array. Yang kita bahas sekarang adalah variabel biasa ya, bukan array. Jadi tidak ada indeksnya. Dia variabel tunggal, bisa dibilang seperti itu. Oke, penjelasan sementaranya gitu Mbak. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, ada lagi silakan. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Oke, kalau nggak ada, saya berikan tugas saja ya. Materinya tidak saya tambahi, karena nanti kalau saya tambahi ini malah nggak efektif ya. Anda pelajari dulu for ini nanti ya. Kemudian Anda kembangkan gitu ya. Barangkali tadi ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi gini, saya berikan satu contoh ya. Contoh soal. Ya, soal. Anda masih ingat bilangan Fibonacci, Mas, Mbak? Deret Fibonacci, masih ingat? Deret Fibonacci itu contohnya gimana? Ada yang masih ingat? Deret angka Fibonacci ya. Ada yang masih ingat contohnya Fibonacci? Ya Pak. Dari 1 ya Pak? Hah? Ada. Dari 1. Dari 0 boleh? Dari 1 kayaknya Pak. 1 ya? Oke, 1. 1, setelah itu? 1 lagi. Satu lagi. Setelah itu? 1. Setelah itu? 2, 1. 3. 3. Setelah itu? 5. 5. Setelah itu? 8. Setelah itu? 13. 12. Betul ya? Ya. Setelah itu? 21 Pak. 1. Oke, jadi polanya tahu ya? Fibonacci, jadi mulai dari 1. Kemudian deret berikutnya adalah penjumlahan dengan bilangan sebelumnya, kan gitu ya? Iya, Pak. Kalau 1 di awal berarti ini pertama, berikutnya adalah 1. Deret berikutnya adalah penjumlahan antara 1 dan 1, berarti 2, kan gitu ya? Berikutnya adalah 2 dan 1, hasilnya 3. Berikutnya adalah
3 dan 2, hasilnya 5. Ya. Berikutnya adalah 3 dan 5, berarti 8. Berikutnya 8 sama 5, 13 jumlahannya. Kemudian 13 dan 8, 21, dan seterusnya. Tak terbatas ya, kecuali kita membuat batasan. Oke, bisa dipahami? Nah, Anda buat programnya ya. Anda buat programnya. Oke. Anda buat program untuk mencetak deret Fibonacci. Oke, bisa dipahami soalnya? Ada batasnya nggak, Pak? Oke, berarti gini, kita sepakati aja. Nanti berarti ada batas maksimalnya ya. Berarti nanti di scan F, pakai scan F ya. Anda masukkan contoh, Anda ketik 100, berarti kan maksimalnya berarti 100. Kalau kita masukkan 500, berarti nanti maksimalnya adalah 500. Berarti ada batas atasnya. Oke? Bisa dipahami? Paham, Pak. Oke. Itu. Plus nanti ada tugas lagi. Saya share di koordinator ya. Jadi sementara saya berikan satu tugas ini, setelah itu nanti saya berikan tugas lagi. Saya pikirkan dulu ya. Kira-kira tugasnya sing seperti apa. Anda pengen sing angel apa sing gampang? Anda pengen tugas yang gampang atau yang sulit? Gampang, Pak. Gampang. Mudah, Pak, yang mudah. Oh, enggak gitu. Nanti semakin sulit, Anda semakin sakti kan gitu ya. Ya kan? Ya seperti kita belajar bela diri itu kan ya. Tingkatnya saya munggah kan, saya munggah kan semakin keras latihannya ya. Oke, nanti saya berikan dulu yang gampang ya, yang susah ya. Oke? Ya, sementara mungkin itu Mas ya. Ini ada teman Anda yang sudah garuk-garuk kepala, ini kelihatannya pusing ini. Muhammad Rafi ya, 1C ini udah gini-gini tuh, ampun-ampun ya Mas. Oke. Ya, sementara mungkin itu ya. Jadi hari ini kita membahas perulangan for. Kemudian nanti hari Kamis, insya Allah pertemuan terakhir ya. Saya berikan materi lagi. Kelihatannya kita nggak ada UAS, Mas. Nggak usah UAS ya. Kita ganti tugas saja ya. Tugas yang banyak. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, hasil yang kemarin tuh saya trauma. Iya, Pak. Saya trauma menilai tugas hasil UTS kemarin. Ya nanti daripada nilai kalian jelek lagi ya kan. Nanti UAS-nya saya ganti tugas saja ya. Tugas. Baik, Pak. Baik. Itu nanti mungkin saya ambil nilai. Oke, yang penting gini Mas, Anda belajar ya. Jadi artinya Anda kembangkan ilmu yang Anda dapatkan. Karena nanti ilmu itu kembalinya ke Anda gitu loh ya. Anda mau mencari gampangnya monggo gitu ya dalam belajar. Tapi kalau Anda ingin memperdalam ya silakan Anda gali terus gitu ya. Artinya jangan sampai saya memberikan materi sampai sini Anda selesai di sini atau malah kurang memahami yang saya sampaikan, jangan. Kalau bisa Anda pahami ini, nggak bisa tanya gitu ya, tanya temannya atau tanya saya boleh. Nah kalau sudah bisa Anda kembangkan lagi. Karena yang namanya ilmu itu kan tidak ada batasnya ya. Jadi yang saya berikan ini masih dalam tahap dasar sebenarnya ya. Dasar sekali, cuma dasar itu penting. Kalau Anda sudah paham dasarnya, nanti untuk pemahaman lebih lanjut, yaitu mempertajam dasarnya itu ya. Karena nanti dalam case di lapangan atau mungkin perkuliahan berikutnya, kita akan memakai dasar-dasar yang saya berikan ini. Karena ini akan terkait dengan mata kuliah berikutnya. Di semester mendatang akan banyak mata kuliah lain yang butuh pemahaman dari dasar yang kita pelajari hari ini. Oke, gitu ya.
Oke, sementara itu Mas Mbak semuanya ya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, saya kira sementara itu ya. Nanti saya update tugasnya ke koordinator kelas. Jadi ini ada satu tugas untuk awalan ya. Setelah ini nanti ada tugas lain. Saya sampaikan ke ketua kelas. Oke, saya kira itu Mas Mbak semuanya.